Halo, jumpa lagi dengan saya di video yang ketiga. Oke, sebelum saya membahas materi, kali ini saya akan perkenalkan diri saya dulu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, jangan lupa disayang. Oke, perkenalkan, nama saya Stefani Margareta. Kali ini di pertemuan bertujuh saya akan membahas tentang materi pandangan sosial konsumen. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama itu pengaruh dari keluarga konsumen, yang kedua itu adanya pengaruh dari perkembangan sosial dan juga budaya, yang ketiga itu ada pengaruh lingkungan kecil konsumen, dan yang keempat itu ada pengaruh strata sosial konsumen. Nah, berikut penjelasannya, selamat menyaksikan. Pengaruh keluarga konsumen. Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari sejumlah individu, kemudian memiliki hubungan antar individu tersebut, dan juga terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu, atau dapat pula diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam keadaan dengan saling ketergantungan. Faktor terpenting dalam keputusan pembelian suatu barang jatuh kepada keluarga dan rumah tangga, karena keluarga mempunyai peran yang sangat andil dalam mempengaruhi individu atau anggota keluarganya. Keluarga dijadikan patokan dari konsumen sebagai pembeli suatu produk. Akan tetapi, pembeli dalam keluarga tersebut tidak langsung membeli produk karena adanya dua faktor, yaitu adanya motivasi dan juga adanya daya beli. Keluarga sama dengan perusahaan, jadi keluarga adalah organisasi yang terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efektif dibandingkan individu yang hidup sendiri. Fungsi yang saling jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih baik daripada satu orang. Konsekuensi ekonomi dengan hadirnya anak menciptakan struktur permintaan akan pakaian, makanan, perabot rumah tangga, perawatan kesehatan, pendidikan, dan produk lain juga akan meningkat. Anak di dalam keluarga dapat menyebabkan menurunnya permintaan akan produk lain, seperti perjalanan, restoran, pakaian orang dewasa, dan banyak orang yang bebas pilih. Pengaruh keluarga sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga didasarkan pada umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Dengan pertimbangan ini, perlu memperhatikan siapa-siapa saja yang menjadi pengambil keputusan dalam membeli keperluan rumah tangga. Pengambil keputusan ini akan mempengaruhi iklan, media, pengembangan produk, penetapan harga, dan juga distribusi. Pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Di samping itu, juga manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia di samping dia memikirkan dirinya sendiri, dia juga akan memikirkan orang lain, karena bagaimanapun dia tidak bisa hidup sendiri dan harus selalu berinteraksi dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan dia juga membutuhkan bantuan orang lain. Hubungan interaksi sosial individu berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitar dan juga merupakan suatu kebutuhan hidup. Ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor yang pertama itu ada faktor keluarga, di mana keluarga ini merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu, termasuk perkembangan sosialnya. Faktor yang kedua itu ada kematangan pribadi, di mana untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis, sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memberikan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Faktor yang ketiga itu faktor sosial, status sosial ekonomi, di mana kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Faktor yang keempat ada yaitu faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah. Dan yang terakhir adalah faktor kapasitas mental, emosi, dan intelijensi atau kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, kemampuan memecahkan masalah, dan juga berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial.
Kebudayaan ini adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Dengan kata lain bahwa faktor budaya merupakan faktor yang paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Menurut suatu analisis, lahirnya masyarakat konsumsi pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-17, ketika ada beberapa kejadian penting yang berlangsung. Pengaruh budaya dapat mempengaruhi berbagai makna budaya dalam masyarakat, dalam suatu proses yang berkesinambungan dan timbal balik yang hampir mirip dengan analisis roda konsumen. Budaya konsumsi yang muncul juga dipengaruhi oleh strategi pemasaran. Konsumsi massal meningkat sejalan dengan semakin banyaknya orang memiliki pendapatan. Kejadian kompleks di awal terbentuknya masyarakat konsumsi modern menunjukkan pentingnya budaya dalam upaya memahami perilaku konsumen. Makna budaya itu sendiri diciptakan oleh masyarakat melalui interaksi sosial mereka. Pembangunan makna budaya terlihat dalam tingkatan kelompok yang lebih kecil. Misalnya bagaimana fashion yang sedang ngetren, kemudian aksesoris apa sih yang lagi booming. Nah, sedangkan di lingkungan makro, makna itu dipengaruhi oleh institusi budaya seperti pemerintah, organisasi keagamaan, pendidikan, dan juga perusahaan. Semua dapat terlibat dalam pembangunan makna budaya. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen menunjukkan pentingnya budaya dalam memahami perilaku konsumen. Aspek-aspek budaya yang penting dapat diidentifikasikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen dan dapat digunakan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Pengaruh lingkungan kecil konsumen. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen yang kemudian berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah, lingkungan mikro ini juga akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan konektif konsumen tertentu secara langsung. Contohnya seperti ayah, ada seorang ayah dan juga ibu, kemudian ada adik kakak dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama-sama dengan konsumen adalah lingkungan mikrososial. Mereka akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara langsung. Lingkungan mikrososial bersifat interaksi langsung antara konsumen dengan konsumen, konsumen dengan penjual, toko, teman, kerabat, dan orang lain. Pemasar juga menganalisis keluarga sebagai unit terkecil dalam strategi pemasaran. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan saudara kandung mendapatkan orientasi agama, politik, dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri, dan juga cinta. Bahkan jika pembeli tidak berinteraksi secara mendalam dengan keluarga, pengaruh keluarga dapat terhadap perilaku pembeli tetap signifikan karena pengaruh yang langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah keluarga prokreasi yaitu pasangan dan anak. Ini diungkapkan oleh Rangkuti pada tahun 2002. Pengaruh strata sosial konsumen. Kelas sosial adalah bentuk dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas atau kelompok atau strata yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi penentuan kelas sosial ini dikemukakan oleh Gilbert dan Kaliang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status atau kelas sosial seseorang. Nah, ke-9 variabel tersebut digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu pengaruh kelas sosial, status cara pembelian, dan juga konsumsi. Aspek hierarkis kelas sosial penting bagi pemasar. Para konsumen membeli berbagai produk tertentu karena produk-produk ini itu disukai oleh anggota kelas sosial mereka sendiri maupun kelas yang lebih tinggi. Dan para konsumen mungkin menghindari berbagai produk lain karena mereka merasa produk-produk tersebut adalah produk-produk yang kelasnya lebih rendah dari selera mereka. Kelas sosial merupakan bentuk segmentasi yang hierarkis dan alamiah, dikarenakan adanya aspek hierarkis kelas sosial begitu penting bagi pemasar dan produsen untuk menentukan konsumen mana yang akan dituju dari produk yang telah diciptakan suatu perusahaan. Apa untuk status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah. Memang di sini terlihat begitu ada ketidakadilan dan juga jarak terhadap konsumen. Namun ini semua merupakan segmentasi yang alamiah karena sudah terjadi dan tercipta dengan sendirinya. Sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyimaknya.